بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah wa nushkurulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya atas kenikmatan yang bertaala, setinggi-tingginya atas kenikmatan yang banyak Allah limpahkan pada kita. Wa nashkuruhu ala taufiqihi wa hidayatihi, kita juga bersyukur atas taufiknya dan hidayahnya, atas bimbingannya, sehingga kita berupaya terus istiqamah di atas tauhid dan sunnah. Adapun pembahasan kita kali ini insyaallah masih di dalam bab taubah, mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah dari Quran dan Sunnah, dan kita sampai pada hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Hadis dari sahabat yang mulia Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innallaha yabsutu yadahu, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya, yakni membuka tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar bertaubat orang-orang yang berbuat jelek di siang hari, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membuka tangannya di waktu siang agar bertaubat orang-orang yang berbuat jelek di malam hari, hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha, hingga terbenamnya matahari dari hatta tatlu'a asy-syams, hingga terbitnya matahari dari barat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menunjukkan tentang kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat dan terhadap hamba-hamba yang bertaubat. Allah menyambut, Allah membuka tangannya menunggu mereka-mereka yang mau bertaubat. Ikhwani fillah a'azakumullah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sering kita baca tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan kemudian Allah tawarkan dengan kalimat may yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang mau bertaubat padaku, siapa yang mau minta ampun padaku, akan aku ampuni. Demikian Allah tawarkan, barakallahu fikum, agar mereka segera bertaubat. Di dalam hadis ini juga seperti itu. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah membuka tangannya di malam hari agar bertaubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah membuka tangannya di siang hari menyambut orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya di malam hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah-faedah penting, khususnya yang berkait dengan pembahasan kita atau yang berkait dengan judul bab, yaitu taubat. Yang pertama, bahwa hadis ini dalil ala mahabbatillahi ta'ala lit-taubah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan dalil bahwa Allah suka taubat hambanya. Allah cinta kepada taubat dan kepada orang yang mau bertaubat. Dan ini berarti persis seperti apa yang dibahas kemarin ketika disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala asyaddu farahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih gembiranya dengan taubat hambanya
lebih daripada seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir yang luas, yang tandus, kering, yang kalau dia tidak bisa menemukannya, mesti dia akan mati. Karena perbekalannya, minumannya, makanannya ada di unta tersebut. Ketika orang itu sudah putus asa, menunggu mati di bawah pohon, ternyata dia terlelap tidur, ketika bangun, untanya sudah di hadapannya. Bagaimana gembiranya? Sangat gembiranya orang tadi, sampai salah mengucapkan kalimatnya dalam syukurnya pada Allah. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, astaghfirullah. Keliru dalam berbicara, karena syiddatil farah, min syiddatil farah. Ini juga hadis menunjukkan bahwa Allah SWT suka, cinta pada taubat hambanya, bahkan gembira. Maka dalam hadis ini juga dikatakan Allah membuka tangannya di siang hari agar orang-orang yang berbuat jelek di malam hari segera bertaubat di siang harinya. Siapa yang berbuat dosa di siang hari segera bertaubat di malam harinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya untuk menerima taubat hambanya. Ini adalah perkara yang sangat penting kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, bahwa Allah cinta terhadap taubat hambanya. Yang kedua, kita mendapatkan juga faedah penting dalam masalah akidah dan ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sini disebutkan penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena disebutkan dengan kalimat membuka tangannya. Innallaha yabsutu yadahu. Tentunya dengan catatan penting yang jangan sampai dilupakan. Kalau berbicara tentang Allah, maka ingatlah bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka walaupun makhluk melihat, Allah melihat, tetapi Allah Maha melihat dan tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula kalau makhluk mendengar, Allah mendengar, kita katakan tidak sama dengan makhluknya, karena Allah Maha mendengar, tidak seperti mendengarnya makhluk. Demikian pula ketika berbicara tangan, walaupun kita punya tangan, Allah punya tangan, jangan kita katakan sama dengan pendengaran dalam penglihatan tadi. Kita katakan Allah Maha mulia, Maha sempurna, dan tangannya tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Lantas bagaimana tangannya? Sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaannya, nggak ada kekurangan sedikit pun. Maka tangannya sesuai dengan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Allah tidak merincikan, Allah hanya menyatakan dengan kalimat yadi atau yadayya dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW menyatakan yabsutu yadahu, Allah membuka tangannya. Demi Allah, tidak sama dengan kamu membuka tanganmu, tidak sama dengan saya ketika membuka tangan saya, tidak sama dengan makhluk apapun ketika membuka tangannya. Sehingga faedah dari apa yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya. Ikhwani fillah, azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kita dapatkan pula dari hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menerima taubat walaupun terlambat. Memang Allah menerima taubat walaupun terlambat. Sebab kalimatnya hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari, min maghribiha, dari barat, dari tempat terbenamnya. Artinya sebelum terbenam matahari dari tempat terbenamnya, saya ulangi, sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, maka taubat masih bisa diterima. Wa in ta'akhkhara, walaupun terlambat. Tetapi dari hadis ini kita dapatkan, hendaklah kita segera bertaubat. Ketika kita tergelincir di malam hari ke dalam dosa, hendaknya paginya kita bertaubat. Ini segera bertaubat. Ketika kita berbuat dosa di siang hari, mungkin kita tergelincir, lalai, lupa, tergoda, tertarik dengan syahwat, atau tergoda dengan berbagai macam tergiur dengan dunia, maka segera beristighfar di malam harinya. Karena hadis ini menyatakan Allah membuka
tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Artinya ada faedah yang terkias di sana atau yang tersirat di sana, hendaklah segera. Jangan nunggu sekian lama. Begitu berbuat dosa di malam hari, segera bertobat di siang harinya. Begitu berbuat dosa di siang hari, segera bertobat di malam harinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, maka kita mendapatkan 3 faedah yang sudah kita sebutkan dari hadis ini. Yang pertama, dalil kecintaan Allah terhadap taubat hambanya. Yang kedua, sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, maha sempurna sesuai dengan keagungannya. Yang ketiga, memang Allah menerima taubat walaupun terlambat, tetapi yang diperintahkan, yang wajib adalah segera bertaubat. Tidak perlu nunggu lama, segera bertaubat. Apakah dia berbuat dosa di malam hari, segera bertobat di siang harinya. Ketika berbuat dosa di siang hari, segera bertobat di malam harinya. Yang keempat, kita dapatkan pula faedah dari hadis ini, bahwa hadis ini dalil ala anna syamsa idza tala'at min maghribiha intaha qabulut taubah. Kita mendapatkan faedah penting bahwa kalau matahari terbit dari barat, dari tempat terbenamnya, maka saat itu ditutup pintu taubat. Tidak bisa lagi diterima pintu taubat. Sebagaimana disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang hampir semakna, yaitu disebutkan innallaha atau annallaha ta'ala yaqbalu at-taubah ma lam tatla' asy-syams min maghribiha. Hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menerima taubat selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Ini sebelum hari kiamat. Karena terbitnya matahari dari barat, dari tempat terbenamnya adalah nanti yaumul qiyamah. Adapun hadis yang mengatakan innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambanya selama belum gharghara. Gharghara itu adalah nyawa sudah di kerongkongan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mungkin sebagian orang melihat bahwa ini bertentangan. Katanya kalau belum terbit matahari dari barat masih diterima taubat. Tetapi di sini orang yang sudah akan mati atau nyawa sudah di kerongkongannya kok tidak diterima juga? Iya. Tetapi tidak bertentangan antara keduanya, karena sesungguhnya hari kiamat itu ada 2 jenis. Hari kiamat yang am, sifatnya umum, dan hari kiamat yang khas. Apa itu yang am? Yang am yang sudah kita kenal. Nanti ketika hari kehancuran, ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, dan saat itu terjadilah berbagai macam tanda-tanda hari kiamat kubra, dan kemudian terjadi kehancuran. Jatuhnya potongan-potongan langit, dan hancur seluruhnya, yang digambarkan manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Baik, itu yang dikatakan dengan hari kiamat yang am. Tetapi ada yang dikatakan hari kiamat yang khas. Siapa yang mati faqad qamat qiyamatuhu. Siapa yang meninggal maka kiamatnya dia sudah terjadi. Jadi hari akhir bagi orang tersebut adalah ketika matinya. Sedangkan hari akhir bagi seluruh alam ini adalah hari kiamat kelak. Barakallahu fiikum. Sehingga disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, innallaha yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharghir. Allah akan menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Dan ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Dalam surat An-Nisa ayat 18, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an." Kata Allah, bukanlah taubat itu untuk mereka-mereka yang berbuat kejelekan hingga ketika dihadiri kematian,
tiba-tiba dia berkata, aku taubat sekarang, maka ini tidak diterima. Sebagaimana Fir'aun ketika sudah tenggelamkan di dalam Laut Merah, dia berkata, amantu, aku beriman, bima amanat Banu Israel, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel. Allah tidak terima. Dan Allah katakan, al-ana faqad asaita qablu. Apakah sekarang? Padahal sebelumnya engkau menentang. Ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan 4 faedah penting tadi bermanfaat buat kita semuanya kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar khususnya, dan kepada kaum muslimin secara umum. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah tetapkan kita dan hati kita di atas Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, di atas ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian atau nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Said hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita akan menuju pada sesi berikutnya. Ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang Anda sampaikan di studio. Baik, yang pertama, bismillah, afwan Ustaz, semoga Allah senantiasa menjagamu. Amin wa iyyakum. Mau bertanya, mungkin tidak terkait dengan materi. Apakah termasuk sunnah membawa anak-anak yang belum mumayyiz ikut salat berjamaah di masjid dengan maksud mengajari mereka? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Nah, ada fatwa atau bimbingan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau menganjurkan hendaklah membawa anak-anak ke masjid yang mumayyiz kalau mau mengajarkan mereka adalah anak-anak yang sudah bisa diatur. Itu makna mumayyiz. Bahkan beliau berpendapat hendaklah anak itu tidak berpisah dari bapaknya, tetap di sebelah bapaknya. Jangan sampai bapak-bapaknya sholat, anaknya berlarian ke sana kemari, mereka main sendiri bersama teman-temannya, akhirnya mengganggu orang sholat. Bisa dibayangkan, padahal Rasulullah SAW menyatakan Al-Quran saja ketika ada orang sholat, hendaklah engkau membacanya dengan perlahan, jangan keras-keras, jangan mengganggu orang yang sholat. Demikian pula ketika sekian banyak sunnah-sunnah, mengajarkan agar sholat kita tidak terganggu. Hamparan pakaian jangan bercorak, nanti mengganggu kekhusyuan. Hiasan-hiasan di dinding jangan membuat corak-corak yang membuat orang terganggu. Bisa dibayangkan kalau anak-anak berlarian, sangat terganggu. Sehingga ajarkanlah pada anak itu kebaikan-kebaikan, dan sholat ke masjid itu adalah satu kebaikan. Dan catatan pentingnya, mengajarkan agar mereka jangan mengganggu sholat itu juga kebaikan. Dan ajarkan pada mereka, nanti ya kalau kamu sudah besar, nanti saya ajak ke masjid. Sekarang di rumah dulu ya sama Umi. Itu juga mengajarkan kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga ajarkan dan biasakan pada mereka, sehingga mereka paham ketika mereka ke masjid, mereka tidak berani untuk bermain-main. Taruh dia, letakkan anak tersebut di sebelahnya. Itu menunjukkan bahwa beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak menganggap anak tadi memotong shaf atau membuat shaf tadi terputus. Beliau bahkan menyatakan di sebelahnya bapaknya masing-masing. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah seorang istri boleh meminta khulu kepada suaminya walaupun suaminya tidak setuju? Seperti jika seorang istri yang tidak mencintai suaminya dan khawatir berbuat kufur kepada suaminya jika harus bertahan hidup dengannya. Sehingga dalam hal ini, karena suami melarang, bolehkah istri membuat surat pernyataan khulu ke pengadilan sendiri tanpa izin dari suami? Namanya khulu itu bukan kepada suami. Namanya khulu itu bukan pula pengajuan kepada suami atau meminta persetujuan suami. Khulu itu sesuatu yang berbeda dengan cerai. Kalau kepada suami, maknanya bukan khulu, tapi cerai. Wahai suamiku, ceraikan saya. Ceraikan saya. Kalau suaminya mengatakan, iya kamu cerai, maka itu bukan khulu namanya. Ini sering terjadi kesalahpahaman di kalangan kita. Kalau minta cerai dari suaminya dan suaminya mengizinkan, itu cerai seperti biasa dan berlaku hukum-hukum talak.
Namanya khulu itu memang kepada pengadilan, kepada penguasa. Nanti akan ditemukan oleh pengadilan tadi antara keduanya untuk menyampaikan alasannya, apakah benar atau tidak benar, jujur atau tidak jujur, akan disidang di sana. Alasannya, kalau diterima oleh pengadilan dan hakim memutuskan khulu'nya diterima, maka itu bukan cerai, faskhun nikah, tetapi pembatalan nikah dengan khulu'. Jadi khulu' itu mungkin lebih tepat sekarang dinamakan dengan gugat cerai ya. Dan itu memiliki hukum yang berbeda dengan cerai. Kalau cerai itu memiliki masa iddah menunggu, tidak bisa menikah lagi, tidak bisa menerima lamaran dan seterusnya, itu 3 bulan kurang lebih. Al-ikhtilafin, atas ikhtilaf antara 3 kali haid atau 3 kali suci. Tetapi kalau khulu' tidak ada masa menunggu, tidak ada masa iddah, adanya hanya al-istibra'. Bukan masa iddah disebutnya, istibra'. Istibra' itu artinya pembebasan rahim. Bagaimana caranya? Kata para ulama, kalau sudah lewat 1 bulan, ini ada haid, selesai. Berarti dia dalam keadaan tidak hamil. Kalau ternyata dia hamil, maka tunggu sampai melahirkan. Barakallahu fikum. Itu namanya istibra', pembebasan rahim, pembuktian bahwa rahim kosong, tidak ada janin dari orang pertama, sehingga hanya ada istibra' 1 bulan. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, kalau cerai itu tidak dikembalikan maharnya, tetapi kalau khulu', maka sang perempuan tadi disuruh untuk mengembalikan maharnya, apa-apa yang pernah dibelikannya sebagai mahar. Baik. Dan ada lagi perbedaan-perbedaan lain yang dibahas dalam babnya. Sehingga kalau kepada suami, maka itu namanya cerai. Kalau kepada pengadilan, berarti itu adalah khulu'. Kalau perempuan itu ke pengadilan kemudian diterima. Tapi catatan pentingnya, saya ingatkan kepada para wanita, diriwayatkan al-mukhtadi'at hunnal munafiqat. Para wanita-wanita yang minta khulu' itu adalah para munafiqah. Ini cercaan bagi mereka-mereka yang meminta khulu' atau mengkhulu' suaminya ke pengadilan. Dikatakan mukhtali'at hunnal munafiqat. Saya belum meneliti lebih dalam riwayat ini. Kalau lafadznya saya ingat, al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Barakallahu fikum. Masalahnya, apakah yang disebutkan oleh wanita tadi benar atau tidak benar? Jujur atau tidak jujur? Kalau dusta, maka dialah munafiqah yang minta khulu' dari pengadilan dengan alasan-alasan agar bisa diterima dengan kedustaan-kedustaan. Tetapi kalau sesuatu yang memang benar-benar terjadi, suaminya misalnya kecanduan narkoba atau sejenis itu, kemudian dia adukan, saya tidak bisa lagi hidup dengan suami saya yang pemabuk demikian-demikian, maka wajar saja orang yang salihah, wanita yang salihah tidak bisa hidup bersama orang laki-laki yang demikian. Itu fungsinya khulu'. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan taufik dari Allah Ta'ala, agar kita semua mendapatkan keluarga-keluarga yang sakinah dan diberi mawaddah warahmah. Amin. Kemudian bismillah, saya mau bertanya, sebagian kita menggunakan aplikasi Facebook untuk memasarkan produk dagangannya. Bolehkah kita menggunakan aplikasi Facebook untuk memasarkan produk dagangan kita? Jazakallahu khairan. Saya tidak pernah mendengar fatwa dari para ulama yang langsung masalah ini ya. Wallahu ta'ala a'lam. Hukum asalnya, kita bisa mengiklankan produk kita kemana saja dari media-media. Dari media-media, apakah media cetak, media elektronik, dan seterusnya. Yang penting tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i dalam bentuk gambar-gambar makhluk hidup dan sejenisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Pertanyaan, apakah seorang anak yang berstatus sebagai anak seorang ibu bisa tetap menyandang marga atau kebangsaan ibunya? Misalkan ibunya ini berkebangsaan tertentu misalkan, dan memiliki anak dengan status
misalkan anak zina, nah bolehkah menyandang marga ibunya? Dan apakah anak ini tetap terhitung sebagai keturunannya? Karena secara syar'i anak tersebut tersambung nasabnya kepada ibunya dari segi nasab terhitung. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, ketika ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang pernah di masa jahiliyahnya berhubungan dengan istri orang, kemudian dia berkata bahwa anak ini ya Rasulullah adalah anakku. Aku dulu yang menyebabkan dia hamil dan seterusnya. Jawaban Rasulullah SAW adalah jawaban yang sangat-sangat ringkas tapi jelas, yaitu kalimat al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang. Adapun kepada pezina, maka dia hanya dapat batu. Apa makna pemilik ranjang? Artinya suami yang sah. Sehingga kalau ini saya tidak tahu kejadiannya, kalau kejadiannya adalah dengan berzina dengan istri orang misalnya, kemudian hamil, lahir anaknya, dalam keadaan tidak ada yang tahu, itu di masa-masa jahiliyah semuanya sudah bertaubat, masya Allah, maka nasabnya tetap kepada bapak yang asli atau kepada suami si ibu tersebut. Orang yang berzina tadi tidak dapat apa-apa. Saya ulangi lafaznya, al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjangnya, yakni kepada suaminya, suami si wanita tadi. Adapun yang berzina tidak mendapat kecuali batu. Ikhwan fillah a'azakumullah, mungkin ada sedikit perkara yang lain di sini, yaitu tentang penisbatan kepada bukan bapaknya. Itu dilarang. Man nasaba ila ghairi abihi faqad kafar. Larangannya keras sekali, dikatakan siapa yang menasabkan kepada bukan bapaknya maka dia telah kufur. Yang ketiga tentang zinanya, atau tentang si ibu yang tidak menikah. Kalau tadi kan ada suaminya, disebutkan pada suami aslinya. Kalau tidak, bagaimana? Maka biasa disebut dengan ibnu ummihi. Ibnu ummihi, fulan ibnu ummih, fulan ibnu ummih, anak ibunya, anak ibunya. Wallahu ta'ala alam, apakah bisa dinasabkan kepada nasab ibunya? Kalau mau dilengkapi, artinya ibnu ummihi binti fulan gitu, sebutkan marganya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan terakhir Ustaz, karena waktunya sudah habis. Semoga Allah menjaga antum. Amin. Mau bertanya, apakah ada keutamaan sedekah di hari Jumat, dan apakah boleh jika seorang mengkhususkan sedekah di hari Jumat? Wallahu a'lam. Baik kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah waktunya sudah selesai, dan jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Umar Samit yang telah bersedia untuk mengisi acara di studio ini untuk kita kaum muslimin. Dan kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan dan perhatian anda, dan terima kasih juga atas atensi pertanyaan anda. Semoga akan bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Kaum muslimin dimanapun anda berada, insya Allah kita akan jumpa lagi pada kesempatan esok hari ataupun pada kesempatan lainnya. Semoga kita akan diberikan semangat untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Atas salah dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.